Pertempuran dalam pikiran. Apa yang Yesus ungkapkan tentang perang batinmu? Ada sebuah perang yang kebanyakan orang tidak pernah lihat, bukan di medan tempur dengan senjata atau tentara, tetapi dalam sunyinya pikiranmu sendiri. Itu dimulai sejak saat kamu membuka mata, sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun, sebelum kamu membuat pilihan. Itulah pertempuran untuk pikiranmu. Setiap keputusan, setiap emosi, setiap tindakan iman atau kegagalan bermula di sini, di wilayah tak terlihat dari pikiran. Disinilah musuh berbisik paling keras, dan disinilah takdirmu diam-diam diputuskan. Kamu tidak kehilangan hidup sekaligus. Kamu kehilangannya satu pikiran demi satu pikiran melalui ketakutan, keraguan, rasa bersalah, dan kebohongan-kebohongan halus yang terdengar hampir benar. Yesus memahami ini lebih daripada siapapun. Ketika ia berbicara tentang dosa, ia tidak pertama-tama menunjuk pada apa yang orang lakukan. Ia menunjuk pada apa yang mereka pikirkan. Ketika ia mengajar tentang iman, ia tidak memulai dengan gunung. Ia memulai dengan pikiran yang percaya bahwa gunung bisa berpindah. Setiap perumpamaan, setiap konfrontasi, setiap kata yang ia ucapkan menembus lebih dalam daripada perilaku. Ia langsung menuju pada pikiran-pikiran yang membentuknya. Pikiran bukan taman bermain. Pikiran adalah medan perang. Dan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwamu, tetapi untuk membebaskan pikiranmu. Ia tahu peperangan yang kamu hadapi dalam diam. Peperangan melawan ketakutanmu sendiri, masa lalumu, semua kemungkinan yang kamu bayangkan dan keraguan terhadap dirimu. Ia tahu kebisingan yang bisa memenuhi hati seorang percaya bahkan di ruangan yang sunyi. Karena itulah, ia berbicara kebenaran, sebab kebenaran adalah satu-satunya senjata yang dapat membungkam kebohongan. Karena itulah, ia mengajar tentang damai, sebab damai adalah kemenangan atas kekacauan. Dan karena itulah, ia memanggilmu untuk memperbarui pikiranmu, sebab disitulah perubahan dimulai. Pertempuran dalam pikiran bukan sekadar tentang memikirkan pikiran yang lebih baik. Ini tentang menyerahkan pikiranmu kepada Dia yang sudah menang. Dan ketika kamu mulai melihat dengan matanya perang di dalam dirimu, mulai kehilangan kuasanya. Pertama pikiran adalah medan perang yang pertama. Sebelum dosa pernah menyentuh tangan, ia berbisik kepada pikiran. Sebelum keraguan pernah keluar dari bibir, ia tumbuh diam di dalam pikiran. Musuh tidak perlu membelenggu tubuhmu jika ia bisa lebih dulu merebut pikiranmu. Karena begitu cara berpikirmu mulai condong pada takut bingung atau sombong, segala sesuatu yang lain akan mengikuti. Sejak awal inilah strateginya. Di Taman Eden, Satan tidak mengayunkan pedang atau menyemburkan api. Ia mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah Allah benar-benar berfirman? Pertanyaan kecil itu meretakkan kepastian Hawa. Ular itu tidak menyerang kekuatannya. Ia menyerang cara pandangnya. Perang pertama tidak terjadi di tanah. Perang itu terjadi dalam pikiran. Dan begitulah cara musuh bekerja sampai sekarang. Ia tidak perlu menghancurkan imanmu secara terang-terangan. Ia hanya perlu menanam keraguan sebuah benih yang tumbuh menjadi ketidaktaatan. Ia tidak perlu membuatmu berhenti percaya kepada Allah. Ia hanya ingin kamu mempertanyakan apakah Allah masih baik. Itulah medan perang pikiran halus, tak terlihat dan terus-menerus. Yesus mengungkapkan kebenaran ini ketika ia berkata, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Dalam satu kalimat, ia menunjukkan bahwa dosa dimulai jauh sebelum terlihat. Itu dimulai dalam imajinasi tempat kelahiran tindakan. Yesus bukan sedang membuat hidup menjadi lebih sulit. Ia sedang membuat kita melihat lebih dalam. Ketika ia berkata, dari kelimpahan hati mulut berbicara, ia menunjukkan bahwa apa yang tersembunyi pada akhirnya akan terdengar. Pikiran adalah tanah bagi jiwa.
Jika kebohongan ditanam di sana, penipuan akan bertumbuh. Jika kebenaran ditabur di sana, kebebasan akan mekar. Karena itu, pikiran harus dijaga seperti taman yang kudus. Pertempuran paling berbahaya adalah yang terjadi dalam diam. Saat tidak ada orang lain melihat badai yang mengamuk di antara iman dan takut percaya dan mengendalikan. Musuh tidak berteriak, ia menyarankan. Ia tidak menerobos masuk, ia berbisik dengan bahasa pikiranmu sendiri. Kamu tidak cukup. Allah sudah melupakanmu. Kamu sudah terlalu jauh. Ini bukan pikiran acak. Ini serangan rohani yang menyamar sebagai penalaran. Namun Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Ia tidak membiarkan pikirannya mengembara tanpa kendali. Ia menyelaraskannya dengan firman. Setiap kali musuh menyerang Yesus menjawab dengan kebenaran. Medan perang pertama dalam hidupmu akan selalu pikiranmu sendiri. Tetapi kemenangan adalah milik mereka yang berani berpikir dengan iman, bukan dengan takut. Kedua kebohongan yang membentuk realitas kita. Kebohongan bukan hanya kata-kata. Kebohongan adalah benih. Ia menumbuhkan akar jauh di dalam cara berpikirmu, sampai ia mengubah cara kamu melihat segala sesuatu. Kebohongan tentang nilai dirimu menjadi malu. Kebohongan tentang masa depan menjadi takut. Kebohongan tentang kasih Allah menjadi jarak. Perlahan-lahan pikiranmu menjadi penjara yang dibangun dari pikiran-pikiran yang sebenarnya bukan milikmu sejak awal. Yesus membongkar taktik ini ketika ia berkata bahwa iblis adalah pembunuh sejak semula, dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Kebohongan membunuh. Tidak selalu membunuh tubuh, tetapi membunuh damai tujuan dan sukacita. Kebohongan membuatmu meragukan apa yang sudah Allah nyatakan. Kebohongan membuatmu puas dengan yang lebih sedikit ketika surga telah menjanjikan yang lebih besar. Karena itu, kitab suci berkata bahwa kita meruntuhkan setiap alasan dan setiap kesombongan yang menentang pengenalan akan Allah, dan kita menawan setiap pikiran supaya taat kepada Kristus. Perhatikan kata meruntuhkan. Kebenaran tidak bernegosiasi dengan kebohongan. Kebenaran menghancurkannya. Kamu tidak mengalahkan kegelapan dengan berpikir lebih keras. Kamu menggantikannya dengan terang. Kamu tidak berdebat dengan iblis kamu, melawannya dengan firman. Kebohongan yang paling sulit dikenali adalah yang terdengar benar. Kamu tidak akan pernah berubah. Semua orang akan pergi. Kamu harus mendapatkan kasih. Semua itu terasa logis tetapi bertentangan dengan hati Yesus. Ia tidak pernah menyuruhmu menjadi sempurna. Ia menyuruhmu menjadi merdeka. Ia tidak pernah berkata, kamu tidak layak. Ia berkata, kamu dipilih. Teguran dari Roh Kudus membawa pada perubahan. Penghukuman dari musuh membawa pada rasa malu. Yang satu menarikmu mendekat kepada Allah. Yang lain mendorongmu menjauh. Belajarlah membedakannya. Jika sebuah pikiran membuatmu bersembunyi, itu bukan dari Allah. Jika itu membuatmu berlari kepada belas kasihannya, itu dari Dia. Kebenaran Kristus bukan hanya memberi informasi, tetapi membentuk ulang. Ketika kamu mulai menyatakan apa yang Allah katakan, bukan apa yang ketakutan, katakan realitasmu bergeser. Kamu mulai berjalan lebih ringan. Kamu mulai mendengar damai di tempat kamu, dulu mendengar panik. Rantai tidak hanya jatuh dari keadaanmu. Rantai itu jatuh dari pikiranmu. Yesus berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kebebasan tidak dimulai di tangan. Kebebasan dimulai di pikiran. Saat kamu berhenti setuju dengan kebohongan surga, mulai menulis ulang ceritamu. Ketiga Yesus dan padang gurun pikiran. Sebelum Yesus menyembuhkan orang sakit atau meredakan badai, ia menghadapi peperangan mental terbesar yang pernah dialami manusia, yaitu pencobaan di padang gurun. Selama 40 hari, ia sendirian lapar, letih, dan rentan. Namun konflik sesungguhnya bukan antara dia dan gurun pasir. Konflik itu terjadi antara kebenaran dan penipuan di dalam pikiran, di dalam
Iblis tidak menghadapi Yesus dengan kekuatan fisik. Ia menggunakan senjata tertua yang pernah ada, yaitu kata-kata, "Jika engkau anak Allah." 6 kata itu membawa beban dari setiap serangan yang akan datang terhadap identitasnya. Suara yang sama yang mempertanyakan kepastian Hawa di Eden kini mempertanyakan identitas anak Allah di padang gurun. Setiap pencobaan adalah tantangan mental, bukan sekadar ujian lapar atau ambisi. Ubah batu-batu ini menjadi roti. Jatuhkan dirimu dan buktikan siapa dirimu. Sujudlah kepadaku dan aku akan memberikan dunia ini. Itu bukan sekadar ajakan untuk bertindak. Itu adalah undangan untuk berpikir berbeda tentang siapa dia dan apa yang perlu ia buktikan. Namun Yesus menolak berpikir seperti korban pengemis atau pencari pengakuan. Ia melawan dengan satu-satunya senjata yang tidak dapat dipatahkan, yaitu firman Allah. Ada tertulis, ia katakan berulang kali memotong kebohongan dengan kebenaran ilahi. Perhatikan, ia tidak berdebat atau berargumen. Ia tidak berteriak. Ia hanya menyatakan apa yang telah Allah firmankan. Dengan melakukan itu, Yesus menunjukkan kepada kita cara menghadapi setiap pertempuran mental. Kamu tidak bisa mengalahkan kegelapan dengan logika, tetapi kamu bisa mengalahkannya dengan kebenaran. Firman Allah bukan sekadar tulisan di atas kertas. Firman adalah pedang roh yang dirancang untuk membelah penipuan dan membungkam suara musuh. Ketika kamu tergoda untuk percaya bahwa kamu dilupakan, ucapkan firman bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketika kamu tergoda untuk menyerah, nyatakan bahwa kamu dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan. Ketika rasa takut berkata bahwa semuanya sudah berakhir, ingatkan dirimu bahwa tidak ada senjata yang ditempa melawanmu akan berhasil. Padang gurun bukanlah kutukan. Padang gurun adalah ruang pembelajaran. Yesus tidak berada di sana untuk membuktikan sesuatu kepada iblis. Ia berada di sana untuk memperlihatkan sesuatu kepada kita. Ia menunjukkan bahwa kemenangan tidak datang dari menghindari pencobaan, tetapi dari menguasai pikiran di tengah pencobaan. Ketika kamu berdiri di padang gurunmu sendiri, musim ketika hidup terasa kering dan surga tampak sunyi, ingatlah bahwa keheningan bukan berarti ketidakhadiran. Keheningan adalah pelatihan. Roh memimpin Yesus ke tempat itu bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mempersiapkannya. Sebelum ia berbicara damai kepada badai, ia terlebih dahulu mempelajari damai di dalam pikirannya. Inilah pertempuran yang jarang terlihat orang. Ini bukan tentang situasi yang kamu hadapi, tetapi tentang suara mana yang kamu pilih untuk dipercaya saat kamu berada di dalamnya. Dan ketika kamu seperti Yesus mulai berkata, ada tertulis atas pikiranmu sendiri, musuh pada akhirnya akan pergi. Bukan karena ia takut kepadamu, tetapi karena ia takut akan kebenaran yang hidup di dalam dirimu. Keempat, proses pembaruan mengubah dialog batin. Kamu tidak bisa menjalani hidup yang baru dengan pikiran yang lama. Karena itulah tertulis bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus diubah oleh pembaruan budi. Perubahan tidak terjadi ketika keadaan berubah. Perubahan terjadi ketika sudut pandang berubah. Pembaruan pikiran bukanlah peristiwa sekali saja. Itu adalah proses harian. Kamu tidak hanya melawan apa yang orang lain katakan tentangmu. Kamu sedang melepaskan apa yang dulu kamu percayai tentang dirimu sendiri. Kamu merobohkan pikiran-pikiran yang dibangun dari ketakutan luka dan kekecewaan, lalu menggantikannya dengan kebenaran Allah tentang siapa dirimu. Sangat mudah berdoa untuk perubahan sambil tetap berpikir seperti dirimu yang lama. Kamu tidak bisa berjalan dalam damai jika pikiranmu kecanduan kekhawatiran. Kamu tidak bisa berjalan dalam tujuan jika pikiranmu terjebak dalam rasa bersalah. Pembaruan berarti menyerahkan pikiran-pikiran yang tidak lagi sesuai dengan pribadi yang sedang kamu jalani. Yesus memahami hal ini dengan sangat dalam ajarannya. Ia sering berkata,
Kamu telah mendengar dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, ia sedang menantang sistem berpikir lama tentang agama, balas dendam kesombongan dan ketakutan. Ia bukan sekadar mengubah aturan. Ia sedang memperbarui pikiran. Ia mengajar orang untuk berpikir sebagai warga kerajaan surga sementara mereka hidup di bumi. Pembaruan dimulai dengan kesadaran. Ketika sebuah pikiran masuk ke dalam benakmu, kamu perlu bertanya apakah ini sejalan dengan firman Allah. Jika tidak, maka pikiran itu tidak layak tinggal. Ini adalah pembersihan rohani membersihkan kekacauan yang mengaburkan damai sejahtera. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kebebasan selalu menuntut usaha. Doa adalah salah satu alat paling kuat dalam proses ini. Doa bukan hanya berbicara kepada Allah. Doa adalah membiarkan Dia membentuk ulang cara berpikirmu. Ketika kamu berdoa, kamu sedang melatih ulang pikiranmu untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya. Kamu mulai melihat badai sebagai kesempatan keheningan, sebagai persiapan dan penantian, sebagai bentuk kepercayaan. Merenungkan firman juga menjadi kunci. Alkitab tidak dimaksudkan untuk dibaca seperti buku pelajaran. Alkitab dimaksudkan untuk diserap seperti obat. Kamu tidak hanya mempelajarinya, kamu membiarkannya menyembuhkanmu. Setiap ayat kebenaran perlahan-lahan menulis ulang kebohongan yang telah kamu percayai selama bertahun-tahun. Seiring waktu reaksi alammu berubah dari takut menjadi iman. Pembaruan bukan berarti berpura-pura bahwa rasa sakit tidak nyata. Pembaruan berarti membiarkan Allah memberi makna baru melalui rasa sakit itu. Apa yang dulu menghancurkanmu kini membangunmu. Apa yang dulu membuatmu ragu, kini membuatmu berdoa. Apa yang dulu mendefinisikanmu kini memurnikanmu. Yesus berjanji bahwa kebenaran akan memerdekakanmu. Namun kebebasan itu perlu dijaga dengan pikiran yang terus diperbarui. Kelima, kecemasan, kekhawatiran, dan perang dari segala kemungkinan. Sedikit pertempuran yang begitu tanpa henti seperti perang melawan kecemasan. Ia masuk dengan diam-diam berbisik dalam bahasa segala kemungkinan. Bagaimana jika semuanya tidak berjalan baik? Bagaimana jika aku gagal lagi? Bagaimana jika Tuhan tidak menolong kali ini? Pikiran-pikiran itu berkembang lebih cepat daripada badai apapun yang kamu hadapi secara lahiriah. Karena badai yang sesungguhnya bukan di luar dirimu, melainkan di dalam pikiranmu. Yesus memahami perang ini dengan sangat dalam. Dalam ajarannya ia berbicara langsung kepada mereka yang hidup di bawah beban kekhawatiran. Janganlah khawatir tentang hidupmu, katanya. Ia tidak mengatakan itu untuk meremehkan pergumulan kita. Ia mengatakannya untuk mengarahkan ulang fokus kita. Ia tahu bahwa kecemasan tidak bermula dari keadaan. Kecemasan bermula dari perhatian. Apapun yang terus kamu perhatikan akan memberi makan imanmu atau justru menyuburkan ketakutanmu. Ketika Yesus menyuruh para pengikutnya memperhatikan burung-burung di udara dan bunga-bunga di ladang, ia tidak sedang melukiskan puisi. Ia sedang memberikan strategi mental. Ia mengajar mereka untuk mengalihkan sudut pandang dari kekurangan menuju kecukupan, dari ketakutan menuju kepercayaan. Burung-burung tidak menimbun, dan bunga-bunga tidak cemas. Mereka hidup sepenuhnya dalam pemeliharaan pencipta mereka. Dan jika ia memelihara mereka terlebih lagi, ia memelihara kamu. Segala kemungkinan yang lahir dari kecemasan adalah senjata pengalihan. Ia menarik pikiranmu ke hari esok sambil mencuri damai dari hari ini. Ia meyakinkanmu bahwa kendali berarti keamanan, padahal kendali itu tidak pernah benar-benar ada di tanganmu. Karena itu, Yesus berkata agar kita tidak mengkhawatirkan hari esok. Ia tidak memanggil kita untuk bersikap acuh. Ia memanggil kita untuk percaya. Kecemasan tumbuh dalam imajinasi, tetapi iman juga tumbuh di sana. Imajinasi yang sama, yang membayangkan bencana juga dapat membayangkan kebaikan Allah. Ketika kamu berdoa, kamu tidak sedang mengabaikan kenyataan. Kamu sedang memilih kenyataan mana yang akan memerintah pikiranmu.
Damai sejahtera Allah digambarkan sebagai penjaga yang melindungi hati dan pikiranmu. Damai bukan sesuatu yang pasif. Damai adalah penjaga yang berdiri di gerbang pikiranmu dan menolak ketakutan masuk. Kekhawatiran mungkin datang berkunjung, tetapi ia tidak harus menetap. Ketika Yesus memerintah dalam pikiranmu, damai menjadi keadaan yang baru. Keenam, menjaga gerbang. Apa yang kamu izinkan masuk menentukan apa yang akan keluar. Pikiranmu adalah tanah yang kudus. Di sanalah bisikan roh dan kebisingan musuh saling bertemu. Apa yang kamu izinkan masuk akan menentukan apa yang tumbuh di dalamnya. Karena itu dikatakan, agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Dalam banyak bagian, kitab suci hati menunjuk pada pusat pikiran dan batin. Setiap hari, pikiran gambar dan suara mengetuk gerbang pikiranmu melalui layar percakapan ingatan dan imajinasimu sendiri. Sebagian membawa damai, sebagian membawa racun. Bahayanya adalah seiring waktu kamu menjadi serupa dengan apa yang terus-menerus kamu izinkan masuk. Kekacauan yang masuk akan menghasilkan kekacauan yang keluar. Kebenaran yang masuk akan menghasilkan perubahan. Menjaga pikiran bukan berarti mengisolasi diri. Menjaga pikiran berarti hidup dengan kesadaran. Bertanya apakah ini mendekatkanmu kepada Kristus atau menjauhkanmu. Kata-katamu sendiri juga adalah gerbang. Apa yang kamu ucapkan memperkuat apa yang kamu percayai. Ketika kamu terus berbicara negatif, pikiranmu dilatih untuk mengharapkan kekalahan. Ketika kamu berbicara tentang kehidupan dan pengharapan, pikiranmu dilatih untuk mengharapkan kemenangan. Menjaga pikiran adalah bentuk ibadah. Itu adalah keputusan untuk tidak membiarkan dunia menentukan apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan yakini. Ketujuh pikiran Kristus berjalan dalam damai yang melampaui keadaan. Untuk memenangkan pertempuran pikiran kamu, perlu belajar berpikir seperti Dia yang telah menaklukkannya. Pikiran Kristus tidak gelisah, tidak impulsif, dan tidak dikuasai rasa takut. Pikiran itu tenang berserah dan terarah pada kehendak Bapa. Yesus tidak hidup secara reaktif. Ia hidup secara responsif. Di tengah kekacauan, ia tetap tenang di dalam. Damai yang ia miliki bukanlah ketiadaan masalah. Damai itu adalah penguasaan atas kebisingan. Itulah sebabnya ia dapat beristirahat di tengah badai. Pikiran Kristus tidak menyangkal badai tetapi menolak diperintah olehnya. Hidup dengan pikiran Kristus berarti melihat dari sudut pandang kekekalan di mana setiap pergumulan memiliki tujuan dan setiap penundaan memiliki rancangan. Kesimpulan perang di dalam dan kemenangan yang telah diraih. Pertempuran terbesar dalam hidupmu bukanlah melawan orang lain. Pertempuran itu terjadi di dalam dirimu sendiri. Setiap pikiran menjadi pilihan antara kebenaran dan penipuan, antara damai dan panik, antara iman dan takut. Namun kabar baiknya adalah kemenangan itu sudah ada. Salib tidak hanya membebaskan jiwamu, salib juga membebaskan pikiranmu. Ketika kamu menyerahkan pikiranmu kepada Yesus, Ia mulai menuliskannya ulang dengan damai. Dan ketika pikiranmu bebas, tidak ada rantai apapun yang dapat menahanmu lagi. Ketujuh pikiran Kristus dan hidup dalam damai yang melampaui pemahaman manusia. Untuk memenangkan pertempuran di dalam pikiran kamu, harus belajar berpikir seperti Dia yang telah menaklukkannya. Kitab suci menyatakan bahwa kita dipanggil untuk memiliki pikiran Kristus. Ini bukan sekadar ungkapan rohani, melainkan undangan ilahi. Allah tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketegangan terus-menerus antara iman dan ketakutan. Ia rindu agar kamu berjalan dengan kejelasan ketenangan dan keyakinan yang sama seperti yang dimiliki Yesus. Pikiran Kristus tidak dikuasai kecemasan. Pikiran itu tidak reaktif, tidak impulsif, dan tidak dikendalikan oleh rasa takut. Pikiran Kristus stabil tunduk dan terarah sepenuhnya pada kehendak Bapa.
Yesus tidak menjalani hidup dengan bereaksi terhadap setiap tekanan. Ia hidup dengan merespons dari kedalaman hubungannya dengan Allah. Ketika kekacauan mengelilinginya, ia tetap tenang di dalam. Ketika orang-orang salah memahaminya, ia tidak berjuang untuk membela diri. Ia beristirahat dalam identitasnya. Damai yang dimiliki Yesus bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna. Damai itu lahir dari kepercayaan yang sempurna. Itulah sebabnya ia bisa tidur di tengah badai ketika murid-muridnya panik. Damai sejati bukan berarti tidak ada badai. Damai sejati berarti badai tidak lagi menguasai pikiranmu. Pikiran Kristus mengakui realitas masalah, tetapi menolak tunduk pada ketakutan yang ditimbulkannya. Ia tahu bahwa gelombang tidak memiliki kuasa atas firman yang menciptakannya. Memiliki pikiran Kristus berarti melihat hidup dari sudut pandang surga, bukan dari kepanikan dunia. Itu berarti memandang setiap pergumulan sebagai bagian dari tujuan setiap penundaan, sebagai bagian dari rancangan, dan setiap luka sebagai pintu bagi penebusan. Pikiran Kristus memilih kerendahan hati daripada kesombongan pengampunan, daripada kepahitan dan penyerahan diri, daripada keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ketika Yesus berkata bahwa ia meninggalkan damai-Nya bagi kita, ia tidak sedang memberikan sekadar perasaan. Ia sedang membagikan cara berpikirnya. Damai-Nya tidak terguncang karena pikirannya berakar pada kebenaran Bapa. Ia tidak membiarkan pendapat orang mendefinisikannya atau keadaan mengalihkan fokusnya. Ia hidup selaras dengan kebenaran ilahi, dan dari keselarasan itu mengalir ketenangan yang melampaui pemahaman manusia. Dunia saat ini terus berebut ruang dalam pikiranmu. Berita, notifikasi, tuntutan, dan kebisingan tanpa henti berlomba-lomba menarik perhatianmu. Namun satu hal yang paling ditakuti musuh adalah seorang percaya yang pikirannya dikuasai oleh damai. Karena damai adalah kuasa. Damai melucuti kecemasan, membungkam godaan, dan membingungkan kegelapan. Pikiran Kristus bukan sesuatu yang kamu capai dengan usaha sendiri. Pikiran Kristus adalah sesuatu yang kamu terima melalui penyerahan diri. Semakin kamu melepaskan cara berpikirmu sendiri, semakin pikiran Kristus memenuhi hidupmu. Kamu mulai berpikir dalam kasih, bukan kepahitan. Kamu mulai merespons dengan iman, bukan ketakutan. Kamu mulai hidup dengan ucapan syukur, bukan keluhan. Ketika Roh Kudus memperbarui pikiranmu, sudut pandangmu bergeser dari sekadar bertahan hidup menjadi hidup dengan tujuan. Kamu berhenti bertanya mengapa ini terjadi padaku, dan mulai bertanya apa yang sedang Allah bentuk di dalam diriku melalui ini. Di titik inilah damai menjadi pendamping yang setia. Hidup dengan pikiran Kristus tidak berarti kamu tidak akan menghadapi badai. Itu berarti badai tidak lagi menghadapi dirimu dengan cara yang sama. Kebisingan di luar tidak lagi menentukan ketenangan di dalam. Dan ketika pikiranmu selaras dengan pikirannya hidupmu, mulai memantulkan kemuliaannya tanpa kamu sadari. Damai tidak perlu diumumkan. Damai akan terpancar dengan sendirinya. Kesimpulan perang batin dan kemenangan yang telah dimenangkan. Pertempuran terbesar dalam hidupmu bukanlah melawan orang lain. Pertempuran itu terjadi di dalam dirimu sendiri. Bukan semata-mata antara baik dan jahat di luar sana, melainkan antara kebenaran dan penipuan di dalam pikiranmu. Setiap hari pikiranmu menjadi medan perebutan perhatian antara surga dan kegelapan. Setiap pikiran adalah pilihan menuju kebebasan, atau belenggu damai, atau kepanikan iman, atau ketakutan. Namun inilah kabar baiknya. Perang itu sudah dimenangkan. Ketika Yesus mengenakan mahkota duri, ia tidak hanya menanggung penderitaan fisik. Ia secara simbolis merebut kembali wilayah pikiranmu. Duri yang menusuk kepalanya mematahkan kutuk yang menyiksa pikiranmu. Darahnya tidak hanya membersihkan dosamu. Darahnya juga membersihkan kebingungan dari pikiranmu. Setiap orang yang percaya kini memiliki kuasa untuk berpikir berbeda bangkit di atas kebohongan,
membungkam ketakutan dan menambatkan setiap pikiran pada kebenaran. Pikiranmu mungkin masih berperang, tetapi pikiran itu tidak lagi harus menang. Saat kamu menyerahkannya kepada Yesus, Ia mulai menuliskannya ulang dengan damai. Kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai orang yang hancur, tetapi sebagai pribadi yang sedang dipulihkan. Kamu menyadari bahwa perang batin itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk melatihmu bergantung kepadanya. Maka, ketika ketakutan berbisik, jawablah dengan iman. Ketika keraguan muncul, balaslah dengan firman. Ketika kecemasan kembali, ucapkan damai dengan lantang. Kamu tidak perlu memenangkan pertempuran itu dengan kekuatanmu sendiri. Kamu hanya perlu berdiri di dalam kemenangan yang sudah menjadi milikmu. Karena salib bukan hanya membebaskan jiwamu, salib juga membebaskan pikiranmu. Dan ketika pikiranmu benar-benar bebas, tidak ada rantai apapun di bumi atau di kegelapan yang mampu menahanmu lagi. Penutup akhir kemenangan pikiran dan hidup dalam kebebasan sejati. Perang terbesar yang akan kamu hadapi sepanjang hidup bukanlah perang melawan keadaan orang lain atau dunia di sekitarmu. Perang itu terjadi setiap hari di dalam pikiranmu sendiri. Di sanalah kebenaran dan kebohongan saling berhadapan. Di sanalah iman dan ketakutan bersaing untuk menguasai arah hidupmu. Setiap pikiran yang kamu terima atau kamu tolak, secara perlahan membentuk siapa dirimu dan kemana hidupmu akan berjalan. Namun, Injil membawa kabar yang menenangkan. Kamu tidak berperang untuk mencari kemenangan. Kamu berperang dari posisi kemenangan. Yesus tidak hanya datang untuk mengampuni dosa, tetapi untuk memulihkan seluruh keberadaan manusia, termasuk cara berpikir. Ketika Ia disalibkan, penderitaannya bukan hanya bersifat fisik. Apa yang Ia lakukan memiliki makna rohani yang dalam bagi pikiran manusia. Beban kekacauan dan kebingungan yang selama ini mengikat batin manusia ditanggung olehnya. Karena itu, orang percaya tidak lagi harus hidup sebagai tawanan pikiran sendiri. Ketakutan tidak lagi memiliki hak untuk memerintah. Kebohongan tidak lagi berhak menentukan identitas. Masa lalu tidak lagi berkuasa mendikta masa depan. Setiap kali pikiranmu mulai kembali ke pola lama, kamu diundang untuk mengingat siapa yang kini memerintah hidupmu. Kamu tidak didefinisikan oleh kegagalan luka atau suara negatif yang pernah kamu dengar. Kamu didefinisikan oleh kebenaran yang Allah nyatakan tentangmu. Kemenangan pikiran bukan berarti kamu tidak akan pernah memiliki pikiran negatif. Kemenangan berarti kamu tidak lagi tunduk kepadanya. Pikiran mungkin datang, tetapi kamu memiliki kuasa untuk memilih mana yang akan kamu pelihara. Ketika ketakutan datang, kamu bisa memilih iman. Ketika kebohongan muncul, kamu bisa memilih kebenaran. Ketika kekhawatiran mencoba mengambil alih, kamu bisa memilih damai. Pilihan-pilihan kecil ini yang dilakukan setiap hari secara perlahan membentuk kehidupan yang merdeka. Hidup dalam kebebasan pikiran juga berarti hidup dengan kewaspadaan rohani. Kamu belajar mengenali suara mana yang membawa kehidupan, dan suara mana yang menguras kekuatanmu. Kamu tidak lagi menerima setiap pikiran sebagai kebenaran mutlak. Kamu menimbangnya, mengujinya, dan menundukkannya kepada kebenaran Allah. Dengan cara ini, pikiranmu menjadi tempat yang aman, bukan medan kekacauan. Seiring waktu kamu akan menyadari bahwa reaksimu berubah. Hal-hal yang dulu memicu kepanikan, kini tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Situasi yang dulu membuatmu lumpuh kini justru mendorongmu untuk berdoa. Tantangan yang dulu membuatmu merasa sendirian, kini menjadi pengingat bahwa Allah sedang bekerja membentuk keteguhan di dalam dirimu. Ini bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena pikiranmu menjadi lebih selaras dengan kebenaran. Inilah hidup yang Yesus tawarkan. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan pikiran yang teguh. Bukan hidup tanpa tekanan, tetapi hidup dengan damai yang tidak tergantung pada keadaan. Ketika pikiranmu berakar pada kebenaran, hidupmu akan menghasilkan buah yang berbeda.
Perkataanmu membawa pengharapan. Sikapmu mencerminkan ketenangan. Keputusanmu lahir dari iman, bukan ketakutan. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar dirimu. Kebebasan sejati dimulai dari dalam. Dari pikiran yang telah diperbarui. Dari hati yang dijaga. Dari keyakinan bahwa kamu tidak berjalan sendirian dalam peperangan ini. Kemenangan telah disediakan dan kamu dipanggil untuk hidup di dalamnya setiap hari. Ketika pikiranmu berserah, hidupmu akan mengikuti. Dan ketika pikiranmu hidup dalam kebenaran, seluruh keberadaanmu akan berjalan dalam kebebasan yang sejati.